Hoshi Seventeen mengungkapkan kepada Suga betapa sulitnya mendekati BTS, tapi sekarang ceritanya sangat berbeda. BTS dan Seventeen tidak diragukan lagi adalah dua grup terbesar di K-pop. Baru-baru ini Suga dan Hoshi datang bersama untuk episode terbaru Suchwita. Meski member Seventeen itu tampak pemalu, persahabatan mereka berkembang di layar kaca. Menjelang episode, Suga memamerkan ikatannya dengan Hoshi setelah berkomentar lucu di postingan Instagram sang idola dengan kata-kata, "Kamu harus berjuang, Egyo." Tentu saja seheboh-hebohnya netizen melihat komentar member BTS di foto itu, mereka tidak bisa menahan rasa bahagianya saat Hoshi membalas dengan komentar yang tak kalah imutnya. Di bawah postingan itu, member Seventeen berkomentar, terima kasih Hyung, harus berjuang." Usai interaksi di Instagram, tak heran kalau para penggemar tak sabar menunggu episode Suchwita. Tentu saja, mengingat perbedaan senioritas, tidak mengherankan kalau Hoshi bersikap sangat sopan pada Suga. Seperti yang diharapkan, Suga segera mencoba menenangkan anggota Seventeen menjelaskan, "Kamu bisa berbicara dengan nyaman, kamu tidak harus begitu formal denganku." Hoshi bertanya apakah dia bisa memanggilnya Hyung, dan anggota BTS itu tampak baik-baik saja dengan itu, menambahkan bahwa dia biasanya berbicara dengan formal kepada semua orang yang ditemuinya. Meskipun Suga mengatakan Hoshi bisa merasa nyaman di dekatnya, tak mengherankan kalau Hoshi masih tampak waspada. Suga bahkan sempat mengatakan, "Santai saja, kamu tidak perlu menoleh saat mereka minum." Hoshi dengan manis menjelaskan betapa dia menikmati duduk bersama Suga karena dia tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Dengan lucu Suga bercanda, "Kamu bisa saja datang dan berbicara denganku." Suga kemudian mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan sesama anggota Seventeen, Diek, beberapa kali ketika jadwal dan siaran televisi mereka tumpang tindih. Tapi bahkan Suga mengakui bahwa sulit untuk dekat dengan orang saat syuting. Sambil mengenang betapa takutnya dia bertemu Taeyong Big Bang di episode sebelumnya, Hoshi setuju bahwa dia merasa sulit untuk mendekati artis senior dan Suga tampak kaget menambahkan, "Kami tidak sesulit itu." Hoshi kemudian dengan jujur menjelaskan, "Kamu benar, dan meskipun hanya ada 2 tahun antara debut BTS dan Seventeen, Hoshi tetap menambah kamu sulit didekati." Untungnya Suga tahu bahwa banyak hal yang harus berubah saat dia menjelaskan, "Kita bisa dekat mulai hari ini." Tentu saja itu semua hanya kata-kata, tapi Suga sepertinya bersungguh-sungguh dan punya bukti untuk membuktikannya. Bersamaan dengan postingan Instagram yang mengemaskan saat rekaman berakhir, Hoshi dan Suga melanjutkan obrolan mereka di studio milik Suga. Suga kemudian memposting hadiah yang diberikan Hoshi selama pertunjukan di postingan Instagram terbarunya. Dia bahkan bergabung dengan anggota lain dari unit Seventeen, Seungkwan dan Daeke untuk melakukan tantangan fighting. Di sisi lain, apakah Hoshi Seventeen menakutkan di ruang latihan seperti J-Hope? Suga mengajukan pertanyaannya. Salah satu dari topik pembicaraan Suga dan Hoshi adalah kecintaan Hoshi pada tarian. Sebagai pemimpin penampilan Seventeen, bahkan Suga bisa tahu Hoshi adalah koreografer. Tentu saja itu mengingatkan Suga pada J-Hope, dikenal sebagai pemimpin tim tari BTS. Istilah dance dan J-Hope tidak dapat dipisahkan. Bagi Suga, kedua member dari grupnya masing-masing adalah perwakilan dari dance. Suga mengatakan, BTS punya J-Hope dan Seventeen punya Hoshi. Saat menonton keduanya tampil, semangat, bakat, dan karisma mereka terlihat dari saat mereka melangkah ke atas panggung, menjadikan mereka salah satu penari terbaik yang terkenal di kancah K-pop saat ini. Suga menunjukkan betapa seriusnya J-Hope tentang latihan menari dalam sebuah cerita yang sangat diketahui oleh ARMY. "Ketika aku mengacau, aku pergi seperti ekspresi malu, aku melihatnya seperti ini," kata Suga. "Dan kalau mata kita bertemu, aku merasa sangat kecil. Maaf," aku berkata, "maaf, aku akan melakukannya dengan lebih baik," sambil membungkuk. Seperti yang diketahui penggemar, J-Hope memperhatikan semuanya dengan mata yang tajam dan menyadari kesalahan sekecil apapun. Penasaran dengan situasi Seventeen, Suga bertanya kepada Hoshi apakah anggotanya juga sedikit takut padanya di ruang latihan, tapi jawaban imutnya tidak menunjukkan emosi yang sama. Hoshi mengatakan, "Kupikir mereka sedikit waspada terhadapku." Sementara Suga mendengar bahwa S-Corp sedikit mewaspadai Hoshi, ada satu anggota yang bisa Hoshi sebutkan dengan percaya diri. Dia juga penari yang hebat, tapi karena sifatnya yang ingin menari dengan bebas, dia bisa sedikit mewaspadai Hoshi. Hoshi mengatakan, "Dia suka menari gaya bebas, tapi kami ada 13 orang dan kami punya formasi yang harus diikuti dan koreografi tertentu. Jadi, kalau dia membuat sedikit kesalahan, dia menatapku dengan hati-hati," kata Hoshi. Sepertinya Hoshi dan J-Hope sama-sama punya gaya mereka sendiri dalam hal latihan menari, dan mereka berdua tidak dapat disangkal adalah yang terbaik dalam hal yang mereka lakukan. I'll send her my heart covered
Yang kedua, Jin disebut dalam sketsa YouTube trending nomor 1 di Korea Selatan. Saluran YouTube populer di Korea Selatan bernama Shortbox 2,4 juta pelanggan merilis sketsa komedi yang telah ditonton lebih dari 3,3 juta kali dan menjadi trending nomor 1 di YouTube Korea Selatan. Tayangan komedinya berjudul Shortbox, dan di episode ini ada satu adegan yang menarik banyak perhatian. Sekelompok orang memasuki toko dan bersenang-senang meminta Jin ramen karena mereka menyukai Jin. Salah satu karakter bahkan menyanyikan suara outro dari iklan Otoki yang juga dinyanyikan Jin di akhir setiap iklan. Ini menunjukkan bahwa kampanye khusus Jin dengan Jin Ramen adalah bagian dari tren arus utama di Korea. Ada iklan Jin Ramen kemanapun kamu pergi di Korea, senyum Jin akan mengikutimu di spanduk LED besar. Iklan Jin Ramen diputar bahkan di awal acara penghargaan, membuat semua penggemar K-pop berteriak sekuat tenaga. Lebih dari itu, Otogi menjadi bagian dari klub 3 triliun won mencapai jumlah penjualan tertinggi yang pernah ada. Bisakah kamu bayangkan kalau kamu berkendara di setiap hari selama perjalanan pagimu yang sibuk, kamu benar-benar tidak keberatan dengan lalu lintas yang sangat padat sama sekali? Otogi menikmati kesuksesan besar di pasar luar negeri setelah kolaborasi dengan Jin dan memasuki klub 3 triliun won. Netizen menulis, ini Jin Ramen, dulu ada Jin Ramen versi bahasa Inggris, tapi sekarang surat-surat di kertas kado adalah bahasa Korea. Kupikir itu pengaruh Jin BTS. Dalam setahun, kupikir Jin bisa melakukan CM dengan buzz hair. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Jin disebutkan dalam sketsa lucu. Pada tahun 2020, namanya disebut-sebut dalam drama populer Bird Care Center. Selain itu, nama atau wajah Jin sering muncul di berbagai drama atau film. Artis itu juga merupakan prototipe dari karakter utama dalam drama True Beauty. Dia adalah bagian dari budaya populer. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.